Memang Umar bin Hafid ini saya dapat cerita dari keponakannya beliau sendiri yang ada di Tarim. Itu beliau cerita kalau dia sudah di blacklist dari Saudi. Ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi itu menangis sampai bulu badannya itu merinding. Saking dahsyatnya neraka itu. Tapi Habib bisa memadamkan api neraka loh. Nabi merinding, menangis melihat neraka, dipertunjukkan neraka. Tapi Habib bisa padamkan api neraka. Emangnya Anda ini siapa? Seperti itu. Dipuja-puja di Indonesia, di blacklist di Arab Saudi. Kesaksian dari eksantri Yaman, sang ustadz yang dijuluki Bang Nasab Palsu, menceritakan tentang Wali Tarim Umar bin Hafidz dan kesesatan ajaran-ajaran dari Habib Baklawi. Itu benar adanya. Memang Umar bin Hafidz ini saya dapat cerita dari keponakannya beliau sendiri yang ada di Tarim. Itu beliau cerita kalau dia sudah di blacklist dari Saudi. Penyebabnya apa itu? Penyebabnya karena dia bikin Ka'bah tandingan untuk di tawaf itu. Ini Ka'bahnya nih. Jadi memang ada itu. Ada. Yang kemudian banyak juga para jamaah umrah yang sampai ke sana untuk itu benar-benar terjadi. Tawaf. Terjadi Pak ya. Seperti zaman Abraham ya, berusaha menyaingi Ka'bah. Ini kita nggak bikin fitnah. Iya. Itu nyata dan Nyata. di Tarim itu ya, dikelilingi gitu ya, ditawafin. Ditawafin juga. Ya? Di tawaf ini kan kuburannya Hud alaihissalam. Mereka tawafin. Jadi mereka tawaf itu teman-teman, ada tempat pengawalan dan ada tempat pengakhiran. Iya. Gitu loh. Jadi kalau dia dicekal di blacklist dari Saudi, ya memang kan Arab Saudi kan melihat maslahat dan mafsadanya orang ini. Lebih banyak mafsadanya daripada maslahatnya. Gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka Ba'alawi ini kan mengadu domba Saudi, tuduhan Wahabi segala macam. Padahal nggak begitu ulama di sana. Iya. Nggak ada orang Arab Saudi selama ini yang mengatakan orang Indonesia begini-begini. Pernah lihat orang Arab Saudi mencela amaliannya orang Indonesia? Mereka biasa aja. Cuma kan yang Ba'alawi selama ini membuangkan isu-isu tentang Wahabinya Arab Saudi lah, menuduh Arab Saudi lah, Arab Saudi ada tanduk setannya lah, apa itu Ba'alawi semua. Kan ngaco. Ya kalau memang Arab Saudi jelek, kenapa Indonesia masih minjam uang di sana? Tidak pakai bunga lagi, kurang baik apa lagi itu? Dia datang ke Indonesia saja tidak pakai sama sekali barang-barang Indonesia. Dia bawa piring sendiri, sendok sendiri. Dia datang di Bali itu, dia bawa mobil sendiri, makanan sendiri. Iya. Karena dia tahu kalau meminjamkan uang seseorang tidak boleh memanfaatkan. Kan itu dalam hukum fikih ada Pak Kiai. Gitu loh. Mereka setelah meminjamkan uang orang Indonesia, tapi mereka datang ke sini, jalan-jalan, mereka juga memberikan ekonomi yang baik, terus mobil sendiri, pengawal sendiri, apa sendiri, kan gitu. Jadi maklum kalau memang Umar bin Hafidz di blacklist dari Saudi ya memang benar adanya. Dan juga saya tanya sama HIA di Arab Saudi itu ada namanya organisasi HIA. Tugas HIA ini dia hanya untuk melihat kesesatan-kesesatan diberantas sama mereka. Khurafat, kesyirikan, dukun. Ini HIA. Saya tanya pencakapnya iya. Ini bingung teman-teman, coba dicermati. Kata mereka rantai emas datang dari langit. Tai Habib bisa jadi emas. Tapi kenapa Habib masih dawer di Nusantara? Itu pertanyaan saya. Coba ini Muhyiddin coba jawab. Coba jawab pertanyaan saya ini. Mereka mengatakan rantai emas turun dari langit. Hujan susu juga diturunkan oleh Habib. Tai-nya Habib juga jadi emas. Tapi kenapa masih dawer di Indonesia? Coba jawabin. Itu kalian hanya bisa jawab sendiri. Betul itu aja. Pertanyaan saya cukup. Itu coba dijawab di kolom komentar. Habib bisa menurunkan rantai emas. Habib bisa menjadikan tai-nya jadi emas.
Jadi di belakang Tarim itu ada kisah cerita itu ya. Semua orang kalau berak di pasir Tarim di sana di belakang itu tuh beraknya itu besok kalau dilihat bukan jadi berak lagi, jadi emas. Itu aja logikanya, coba. Kenapa kalau tai dan rantai emas bisa turun dari langit, tai bisa jadi emas, kenapa masih dawer? Untuk Muhammad 25 juta. Untuk Muhammad sapi. Untuk Muhammad kambing. Itu Bahar juga mengatakan begini, saya ini punya tanah, tapi tanah ini belum saya lunas. Ayo sekarang 10 juta, 5 juta. Gak usah sudah kayak ngomong, ya Fakihal Muqaddam, turunkan emas dari langit. Jadi kan kata mereka saya turunkan emas dari langit. Ayo, itu aja. Coba kalau cerdas. Kalau enggak, ini utang Indonesia kan banyak sekarang. Coba suruh Ba'alawi, suruh mereka ini Habib, turunkan beberapa emas apa berapa kilo, pasti besar itu emasnya itu Pak Kiai ya. Mungkin aku suruh datang ke Tarim Suma, suruh berak di sana. Tidak bisa diatur itu nanti. Kita buat bara utang gitu loh. Jangan ngalah-ngalahin privat itu ya. Ya iya. Yang lucunya saya Fakihal Muqaddam ke Mi'raj naik kambing. Tapi Pak Alawi selama itu maksudnya naik pesawat. Kenapa nggak pakai kambing aja? Kan canggih. Nggak kambing gitu ke umroh. Karena kita sudah dibelek. Kan lucu kan kayak gitu-gitu itu. Pesawat bisa dimundurin. Pesawat bisa mundur loh, Pak. Saking canggihnya Habib ini. Yang saya tahu yang bisa mundurin pesawat di Indonesia itu hanya Dono. Film Dono itu. Iya. Betul. Mundur gini. Pesawatnya mundur, benar Pak Kiai? Iya. Berarti itu lebih dari Habib ya sebenarnya. Kalau yang saya tahu keromanya yang paling tinggi yang saya lihat dengan mata kepala, yang surah wal istifadah itu Dono. Ya benar ya, Dono surah wal istifadah. Ada videonya, orangnya berdiri di situ, ada yang menyaksikannya, pesawat bisa mundur. Iya. Itu yang namanya surah wal istifadah. Itu hakul yakin. Itu benar. Bisa memadamkan api neraka jahanam juga ya. Saat kebakaran Bisa memadamkan. Dia bilang gini, kalaulah tidak malu sama Allah si Abu Bakar bin Salim, dia bisa memadamkan api neraka jahanam. Emangnya Anda ini siapa? Seperti itu. Tapi kalau di sini itu malah kalah dengan pemadam Nabi saja. kebakaran ya. Itu kan kita lihat sirah ya Pak Kiai. Iya. Ketika Nabi diperlihatkan neraka, Nabi itu menangis sampai bulu badannya itu merinding. Saking dahsyatnya neraka itu. Tapi Habib bisa memadamkan api neraka loh. Nabi merinding, menangis melihat neraka, dipertunjukkan neraka. Tapi Habib bisa padamkan api neraka. Ini kalau mau laporkan Habib ini untuk ke polisi, laporkan mereka, itu lebih sah. Mereka menista agama.